Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025, perkenalkan, nama saya Yunike Anastia Anggun Kinanti. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Kendal, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 2503117261. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMP Negeri 1 Kendal, tepatnya di kelas 7H dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat ya. Ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama baca doa suratul Fatihah agar mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alamin. Terima kasih. Hari ini Wirga akan cek kehadiran kalian. Sepertinya hadir semua ya. Coba saya cek dulu. Andika, ya, Ayu, Damar, Faizul, Haritsa, Hasta, Hawa, Isti, Iza, Kumala, Rifki, Fahri, Novita. Alhamdulillah sehat semua? Sehat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat. Ya, terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Allah. Seseorang yang beriman akan selalu melakukan ritual ibadah sesuai dengan perintah Allah. Salah satunya adalah dengan sholat. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang sholat, dan di dalam sholat itu ada gerakan yang bernama sujud. Tahukah kalian ada nama sujud yang dilakukan di luar sholat? Tahu? Benar. Sudah pernah melakukan? Oh, belum. Pernah nggak kalian mengalami situasi ketika sholat kemudian ragu-ragu, saya sudah rakaat berapa ya? Pernah? Lalu apa yang kalian lakukan? Nah, hari ini, karena belum tahu, hari ini Bu Yunika akan mengajak kalian belajar
tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya melalui nanti kegiatan kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu bisa menganalisis permasalahan kontekstual. Kontekstual itu kehidupan nyata kita, kemudian menemukan konsepnya apa sih, seperti apa sujud-sujud tersebut, dan bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, sebelumnya Bu Yunika akan mengadakan tes kemampuan awal terlebih dahulu. Silahkan dikeluarkan smartphone-nya. Kali ini Bu Yunika akan mengajak kalian bermain-main dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Sudah siap? Sudah siap. Baik. Tes ini untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang sujud-sujud yang Bu Yunika sebutkan tadi. Silahkan bisa mengetik pin gamenya 402811. Satunya 3 kali. Nah, Zafira sudah masuk. Damar, Hasta, Kumala, Fahri, Isti, Nafi. Sudah masuk semua? Bisa kita mulai? Siap, silahkan boleh dijawab. Yuk. Berikutnya, konsentrasi. 1, 2, 3. Sudah? Ya, bisa? Oke. Siapakah dia pemenangnya? Lihat tertinggi. Nisa juara 2-nya. Kumala, dan yang juara 3 Zafira. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, udah keren. Wow, keren. Ya, terima kasih. Itu tes awal kemampuan yang tadi kita lihat sudah ada contoh-contoh soal. Ternyata masih beberapa banyak yang belum mengetahui tentang sujud yang akan kita bahas ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama masuk pada materi. Nah, sujud sahwi akan sebagai pengantar saja. Bu Yunika akan menjelaskan berasal dari kata sahwun. Sahwun itu artinya lupa. Untuk itu, bagi seseorang yang merasakan lupa atau mengalami lupa ketika sholat, dia boleh melaksanakan sujud sahwi, tidak harus dibatalkan terlebih dahulu. Kemudian untuk sujud syukur dilakukan ketika seseorang itu mendapatkan anugerah yang besar, terlepas dari musibah atau mendapatkan rizki yang luar biasa. Yang ketiga, sujud tilawah. Nah, tilawah ini biasanya dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajidah. Nah, bagaimana tata caranya? Bu Yunika akan tugaskan kepada kalian nanti melalui diskusi kelompok. Nah, namun sebelumnya akan saya tampilkan video, mohon diperhatikan, video pendek ini. Jadi mohon diperhatikan betul-betul, tidak terlalu lama. Video yang pertama, ini Hasta lagi sholat. Anak soleh mau sholat nih. Tiba-tiba Hasta ingat, ini rokat berapa ya? Sudah tasawuf awal belum?
Bisa dipahami? Nah, ini contoh video yang pertama. Nah, nanti di kelompok yang pertama silahkan nanti kalian membahas tentang video pertama inilah. Kita bentuk kelompok dulu aja ya. Nah, baik, satu kelompok bisa terdiri dari 5 anak sampai 6 anak. Silahkan bisa duduk menyesuaikan. Yuk, 5 anak. Kak Nisa ikut ini atau sana? Sini. Bawa mau ikut sana? Sini. Ini 5 anak. Saya tentukan saja yang sebelah kiri saya dimulai dari kelompok 1 ya. Kalian nanti mengamati video yang pertama. Ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 4. 3 dan 4 pembahasannya sama. Ya, perhatikan betul-betul ada 3 video yang akan kalian perhatikan. Tadi saya sudah lihatkan video yang pertama dan yang kedua ini video untuk kelompok 2. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Video yang ketiga untuk kelompok 3 dan 4. Tiba-tiba ngapain itu? Tiba-tiba sujud ya? Setelah itu makmumnya tuh bagaimana? Nah. Baik. Baik. Bisa dipahami? Nah, karena bisa dipahami akan saya bagikan lembar kerja yang bisa kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Di lembar kerja ini, satu kelompok akan mendapatkan 2 lembar. Lembar pertama terkait dengan kasus yang tadi dilihat untuk sujud sahwi. Tadi permasalahannya dicari apa yang menjadi masalah di dalam video yang pertama tadi. Silakan dibahas. Kemudian yang kedua, sujud syukur yang berada di tengah lapangan. Silahkan kalian temukan masalahnya apa? Apakah boleh tidak menutup aurat? Lalu bagaimana tata caranya? Silahkan dibahas bersama kelompok kalian. Untuk yang kelompok 3, sujud tilawah. Tadi temukan masalahnya. Sujud apa yang dikerjakan oleh imam? Lalu kenapa imam itu langsung sujud? Lalu bagaimana tata caranya? Beserta bacaannya. Yuk, 3 dan 4 boleh berdiskusi bersama. Tapi LKPD-nya tetap 2. Yuk. Bu Yunika beri waktu kira-kira 15 menit cukup? Cukup ya, karena satu kelompok hanya membahas satu kasus, berarti kalian fokus pada bagian masing-masing. Video yang tadi akan saya kirim lewat grup WhatsApp, perhatikan. Grup tadi video tadi akan saya kirim di grup WhatsApp biar kalian bisa mengulang-ulang melihat kembali. Ya. Silakan bisa
dilihat di grup WhatsApp masing-masing. Boleh silakan dibaca dulu. Ini beda ya. Yang satu tentang konsepnya, yang satu deh. Temukan masalahnya dulu. Ya, adakah masalahnya? Kemudian setelah kalian menemukan masalahnya, kalian cari solusinya dan jalan keluarnya. Silakan. Boleh searching, boleh. Silakan. Betul. Nah, itu ditulis di LKPD kalian bacaannya. Kok gini bacaannya kok nggak enak gitu? Ini subhanaman la yanamu wa la yasbu. Ya, betul. Ya. Ya. Nanggung jawab. 1 menit lagi. Ya. 1 menit lagi. Perwakilan kelompok atau semua ya. Gantian nanti dari kelompok yang saya tunjuk bisa maju ke depan semua. Ya. Baik, sudah habis waktunya. Silakan perwakilan dari kelompok sujud syukur kelompok 2 maju ke depan. Boleh semuanya? Boleh semuanya, silakan. Yang lain bisa memperhatikan ya, berhenti dulu diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan apa itu sujud syukur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Nur Kumalasari. Saya Hawa Zahra Kamilia. Saya Nisa Nur Zuhrufa Pradeksa. Saya Haritsa Ilmiana. Saya Novirat Nasari. Saya Nur Ijaz Istiqomah. Hari ini kami akan mempresentasikan apa itu sujud syukur. Definisi sujud syukur adalah tindakan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Nah, hukum dari sujud syukur itu adalah sunnah. Sebab dari sujud syukur mendapat nikmat atau kabar gembira, terhindar dari musibah. Bacaan sujud syukur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tata cara sujud syukur. 1. Dalam keadaan suci, sebaiknya berwudu terlebih dahulu. 2. Menghadap kiblat. 3. Niat dalam hati untuk melakukan sujud syukur karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Langsung sujud 1 kali seperti sujud dalam sholat. 5. Sholat sujud baca doa atau zikir, misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang berarti Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Atau bisa juga membaca doa syukur, yaitu Alhamdulillah ala kulli ni'mah, artinya yaitu segala puji bagi Allah atas setiap nikmat. 6. Bangun dari sujud tanpa perlu salam atau takbir penutup seperti dalam sholat. Kemudian kami juga memiliki sebuah kasus di mana ada sebuah tim sepak bola yang melakukan selebrasi sujud syukur di tengah lapangan. Bagaimana menurut syariat Islam terkait sujud syukur yang dilakukan oleh tim sepak bola tersebut? Menurut kami, mereka belum melakukan sujud syukur dengan benar karena syarat-syarat sujud syukur adalah 1. Bersuci dalam keadaan suci dari hadas dan najis seperti pada sholat pada umumnya. 2. Menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat kecuali jika sedang berpergian di atas kendaraan. 3. Menutup aurat. Sama seperti syarat sholat, sujud syukur juga memerlukan penutupan aurat.
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok yang lain bisa memberikan materi. Tepuk tangan untuk mereka. Bagaimana menurut syariat Islam terkait sujud syukur yang dilakukan oleh tim sepak bola tersebut? Izinkan kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang telah kami bacakan tadi, mereka belum melakukan sujud syukur dengan benar karena syarat-syarat sujud syukur adalah bersuci, menghadap kiblat, serta menutup aurat. Bagaimana, bisa diterima? Baik. Pertanyaan untuk kelompok. Dikasih apa? Wow, keren. Ya. Berikutnya siapa dulu ya yang maju ya? Kelompok 4 dan 3. Boleh gabungan tapi tidak semuanya. Yang 4 anak saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Nafirmansyah. Nama saya Muhammad Faizul Adib. Nama saya Muhammad Fahri Firmansyah. Nama saya Hesta Pramana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan salah satu kasus yang ada pada video tersebut, yaitu di video ketiga. Seorang imam sholat subuh setelah membaca surat dalam Al-Quran, kemudian langsung melakukan sujud tanpa rukuk terlebih dahulu. Lalu setelah sujud, ia pun kembali berdiri dan melanjutkan sholat. Apa yang menyebabkan imam tersebut melaksanakan sujud? Nah, teman-teman, imam tersebut melakukan sujud tersebut karena imam membaca ayat sajidah pada bacaan sholatnya yang disebut sujud tilawah. Nah, di fase kedua dan ketiga, apa sih sujud tilawah itu? Nah, sujud tilawah adalah tindakan menghormati ayat Allah yang mengandung perintah untuk sujud. Hal ini juga mengingatkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah dan firman-Nya. Kedua, hukum sujud tilawah yaitu sunnah. Sebab sujud tilawah. Nah, sebab sujud tilawah sendiri dilakukan karena dilakukan saat membaca ayat yang memerlukan sujud, yaitu ayat sajidah. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah yaitu membaca niat sebelum melakukan sujud tilawah, mengucapkan doa saat sujud tilawah di dalam sholat, dan sujud tilawah dilakukan setelah membaca ayat yang memerlukan sujud. Bagaimana bisa diterima oleh teman-teman, dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, saya izin bertanya. Tadi kelompok 3 dan 4 telah menjelaskan tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Nah, namun sujud tilawah itu juga bisa dilakukan di luar sholat. Gimana cara caranya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Sujud tilawah sendiri bisa dilakukan di luar sholat, seperti dengan membaca doanya tersendiri. Tata caranya dilakukan setelah bersuci, menghadap kiblat, lalu membaca doa yang diharuskan, seperti itu. Sajada wajhil lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sudah. Oke. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 dan 4. Tinggal 1 ya. Siapkan dia. Ya, kelompok 1. Silahkan. Yuk maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Istri Rahmawati. Saya Zafira Maiswari. Saya Ayu Kenarap Sarini. Saya Novita Zahra. Saya Hana Salma Irtiadina. Definisi sujud sahwi yaitu sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Hukum sujud syahwi itu wajib di dalam sholat, tetapi sunnah jika di luar sholat. Sebab sujud sahwi ketika seseorang melakukan kesalahan dalam sholat, lupa gerakan, bacaan, atau ragu-ragu jumlah rakaat. Tata cara dan bacaan doa sujud sahwi yaitu sebelum salam 2 kali sujud, doanya adalah Subhanaman la yanam wa la yashu. Khusus untuk sujud sahwi, teman-teman kita yang di depan diminta untuk mempraktikkan atau tidak? Nah, kalau mempraktikkan, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada kelompok sujud sahwi. Tata cara sujud syahwi adalah melakukan 2 kali sujud dengan posisi seperti sujud biasa di akhir sholat, setelah tasyahud akhir atau sebelum salam. Bacaan sujud syahwi. Salam. Kita dari kelompok 4 ada pertanyaan untuk kelompok 1, yaitu apa hikmah dari sujud syahwi? Hikmah sujud sahwi adalah menghilangkan kekurangan dalam sholat dan menumbuhkan kesadaran akan kelemahan diri dan keagungan Allah. Baik, silakan bisa duduk seperti biasa lagi. Mohon perhatiannya. Terima kasih presentasi dari 3 kelompok. Kalian sudah laksanakan tugas dengan baik. Nanti LKPD-nya silakan dikumpulkan. Akan Bu Yuni ke nilai sesuai dengan hasil diskusi kalian. Silahkan dikumpulkan. Kali ini Bu Yunika akan menggarisbawahi hasil dari diskusi kalian. Secara keseluruhan sudah bagus. Kalian sudah bisa mencari sendiri apa masalah yang ada dalam video yang kita saksikan bersama-sama tadi. Yang pertama, ketika kita lupa saat sholat, tidak perlu dibatalkan lalu diulang lagi. Nah, kita udah mau buru-buru, sholat yang 4 rakaat sudah hampir selesai, malah kita mau ulang lagi kan terlalu lama lah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menambah rakaat kembali 1, ya misalkan ya 3 atau 4, kamu mantapkan yang paling sedikit rakaatnya, berarti masih 3. 2 atau 3, berarti masih 1 atau 2? 1. Nah, setelah itu nanti kita tambah lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum salam kita laksanakan tadi seperti yang dicontohkan sama Mbak Isti, lakukan 2 Salma ya, berarti tadi salah ya, Salma yang praktek, maaf ya. Terus 2 sujud sahwi sebelum salam. Bacanya bagaimana? Subhanaman la yanamu wa la yasbuhu. Berapa kali? Boleh 1 kali saja bacanya, enggak masalah. Yang penting sujudnya 2 kali. Setelah itu baru salam. Nah, bagaimana kalau sudah salam baru ingat, aku tadi kok belum sujud sahwi? Harusnya kan sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan? Tetap Allahu Akbar, takbir, kita sujud aja. Sujud sahwinya di setelah salam. Lalu salam lagi enggak? Ya salam lagi. Berarti sudah salam yang 1, nanti sujud sahwi salam lagi. Bisa dipahami ya? Nah, itu sujud sahwi. Yang kedua, selebrasi pemain sepak bola yang berada di lapangan.
itu memang sebagian besar pemain kita sudah sering melakukannya. Namun hasil dari diskusi tadi disepakati tadi tidak dibenarkan ya, Bu Yunike setuju. Karena pada dasarnya sujud syukur itu memang harusnya menutup aurat. Nah, tapi karena sudah menjadi kebiasaan ya tidak apa-apa, asalkan memang sujud syukurnya itu tulus, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, sujud sahwi, sujud tilawah. Ada imam baca ayat setelah suratul Fatihah. Setelah membaca ayat itu kok tiba-tiba sujud. Apa yang dilakukan imam itu? Sujud tilawah. Kenapa harus sujud tilawah? Karena yang dibaca adalah ayat sajidah. Di dalam Al-Quran ada namanya ayat istimewa, ayat sajidah. Jumlahnya ada 15. Nah, ini nanti tugas berikutnya kalian tak minta untuk mencari ke-15 ayat sajidah ini. Baik, akan saya tunjuk Mbak Nisa. Silahkan kesimpulan dari materi hari ini. Baik, simpulan pada pembelajaran anak hari ini ialah kita dapat mengetahui bahwasannya dalam sholat ada beberapa sujud lain juga yang dapat membantu kita dan memiliki hikmahnya tersendiri, menjadi bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Baik, karena sudah kita simpulkan bersama-sama, sekarang akan Bu Yunike berikan evaluasi lewat Google Form yang akan saya kirimkan linknya lewat grup ya. Silahkan bisa dikeluarkan kembali smartphone-nya. Silakan bisa dikerjakan. Saya beri waktu 5 minutes ya. Ada yang dapat 100? 1, 2, 3, 4, sip. Yang lain? Berapa? 90. Alhamdulillah, dapat berapa? 90. Berarti udah banyak yang dapat 100 ya? Nah, alhamdulillah materi ini selesai. Kalian sudah banyak yang menguasai dibanding dengan tes awal tadi, soalnya hampir sama kan ya? Nah, jadi karena kalian sudah paham, nilainya jadi lebih baik. Tadi di awal nilainya masih sedikit nggak masalah. Nah, setelah ini Bu Yunike minta salah satu siswa untuk bisa menggambarkan perasaannya hari ini. Tolong pada Hana Salma. Apa yang kamu rasakan setelah menerima pembelajaran ini? Saya jadi lebih tahu tentang ketiga sujud tersebut dan senang. Senang. Karena bisa menambah materi. Bagaimana perasaanmu menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Yuk, Samar. Senang karena bisa dapat ilmu baru. Apa itu ilmu? Tentang sujud-sujud. Terus harapannya? Harapannya bisa nanti dilakukan di kegiatan sholat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran ini selesai. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang sejarahnya tentang Bani Umayyah. Nah, ini siap-siap nanti kita terima dengan rasa gembira ya. Sejarah kita harus tahu sebagai orang muslim. Kita patut bangga karena dulu banyak sekali pendahulu kita yang berhasil menguasai dunia. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.